Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Muhammadiyah. Halo, jumpa lagi bersama saya Wahyu Firmansyah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Muhammadiyah. Saya awali dari pengertian Muhammadiyah. Ada dua versi pengertian Muhammadiyah, secara etimologis dan juga secara terminologis. Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad dan juga Iyah. Muhammad di sini berarti Nabi Muhammad, dan sedangkan Iyah artinya pengikut. Jadi secara etimologis Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad. Yang selanjutnya secara terminologis. Secara terminologis Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang artinya gerakan organisasi Muhammadiyah merupakan gerakan yang mengajak kebaikan dan juga menjauhi keburukan. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah telah banyak dijelaskan, seperti lambang gerakan, logo gerakan, maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah, dan masih banyak lagi. Seperti contohnya pada pasal 5 telah dijelaskan bahwa logo Muhammadiyah berupa seperti matahari dengan sinar utamanya berjumlah 12, dan di tengahnya ada tulisan Muhammadiyah serta dikelilingi dengan kalimat syahadat. Hal ini diperjelas kembali pada anggaran rumah tangga pasal 2, yang dalam pasal tersebut juga menjelaskan bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang dengan warna dasar hijau, kemudian di tengahnya ada logo Muhammadiyah dan di bawah logo ada tulisan Muhammadiyah. Pada pasal 9 anggaran dasar Muhammadiyah juga dijelaskan susunan organisasi dari tingkat yang paling bawah menuju tingkat yang paling atas, yang diawali dari pimpinan ranting, yaitu kesatuan anggota dalam suatu wilayah. Wilayah di sini yang dimaksud yaitu wilayah kampung maupun dusun. Yang kedua, cabang, yaitu kesatuan anggota ranting di wilayah kecamatan. Kemudian yang ketiga, daerah, kesatuan anggota Muhammadiyah di wilayah kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, wilayah, yaitu kesatuan anggota di wilayah provinsi. Dan juga yang terakhir, pusat, yaitu kesatuan anggota di suatu negara. Selain itu, Muhammadiyah juga mempunyai mars atau lagu himpunan. Mars Muhammadiyah diberi judul Sang Surya. Saya akan memberikan sedikit penggalan lagu Sang Surya. Itulah contoh penggalan lagu Sang Surya. Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Kyai Haji Ahmad Dahlan bernama kecil M. Darwis. Kemudian setelah beliau
naik haji yang pertama, nama beliau diganti oleh gurunya yang saat itu ada di Mekah yang bernama Syekh Badri Sabto, dan beliau menyukai nama tersebut sehingga sepulang dari haji yang pertama beliau mengganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Latar belakang terbentuknya Muhammadiyah dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu faktor objektif dan juga faktor subjektif. Dalam faktor objektif dipecah pula menjadi dua, yaitu faktor objektif internal dan juga faktor objektif eksternal. Yang pertama, faktor objektif internal terbentuknya organisasi Muhammadiyah karena pada saat itu kondisi negara Indonesia sedang dijajah oleh bangsa Eropa, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir untuk membuat suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga masyarakat bisa bersatu dan melawan balik penjajah tersebut. Yang kedua, faktor objektif eksternal. Karena semakin berkembangnya zaman, maka semakin dibutuhkan suatu pembaruan dalam perkembangan zaman tersebut. Oleh karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah agar terus melakukan pembaharuan dalam dunia Islam selama tidak melenceng dengan kaidah ajaran agama Islam tersebut. Kemudian faktor subjektif terbentuknya organisasi Muhammadiyah karena Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu beranggapan bahwa hadirnya organisasi sangat dibutuhkan pada saat itu karena Indonesia sedang dijajah oleh para penjajah sehingga banyak masyarakat dan umat yang nasibnya lontang-lantung, sehingga jika ada organisasi yang dapat menaungi orang-orang seperti itu maka Indonesia akan terbebas dari penjajahan. Setelah berdirinya organisasi Muhammadiyah, banyak tokoh-tokoh nasional maupun luar negeri yang mengapresiasi organisasi ini, seperti halnya Matsumo Nakamura dari Jepang yang beranggapan bahwa organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang unik. Mengapa demikian? Karena organisasi Muhammadiyah memiliki aset yang sangat banyak dan sangat besar dengan beratasnamakan Persyarikatan Muhammadiyah, seperti misalnya yayasan, panti asuhan, universitas maupun sekolah-sekolah Muhammadiyah lainnya. Selain itu, yang lebih uniknya lagi, para anggota dan juga pengurus yang bekerja untuk Muhammadiyah tidak digaji. Oleh karena itu, dari sini dapat kita lihat ketulusan orang-orang Muhammadiyah itu dalam menghidupi organisasi Muhammadiyah sangatlah hebat. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah berpesan kepada anggota Muhammadiyah, hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itulah presentasi dari saya tentang sejarah Muhammadiyah. Bila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami yawma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.